Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepadanya, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa kembali mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah ummahati fillah, pada malam hari ini sebelum kita merefresh kembali pelajaran kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha fil usbu'il awal, di pekan yang pertama, mengingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita yang saat ini sedang berjuang, ya, yang sedang diuji, yang sedang mendapatkan cobaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, apapun bentuk cobaannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu." Dalam sebuah hadis ini mengingatkan bagi kita yang mungkin sudah sering ya mendengarkan hadis ini, dan ini menjadi murajaah dan mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza ahabballah," apabila Allah ahabba, mencintai, qauman, suatu kaum. Kalau bentuknya jamak ya, kalau bentuknya mufrad, yaitu mencintai seseorang, ya, bentuknya adalah fiil, fa'il, dan maf'ul. Di sini ada fiilnya. Yang mana fiilnya, Ummahat? Habba. Ahabba. Sahabat. Lalu fa'ilnya yang mana? Allah. Allah. Dan maf'ulnya yang mana? Qauman. Qauman. Ya, sudah jelas di sini. Ya, apabila Allah mencintai suatu kaum, ya, apa yang Allah akan lakukan? Dikasih nikmat, logika manusia, logika kita. Oh, pasti dikasih nikmat dong kalau Allah cinta kepada seorang hamba. Tapi tidak dalam hadis ini. Ibtalahum. Di sini ada kata ibtalahum.
Nanti umat akan belajar yang namanya ibtala yabtali. Ibtala, ya, ibtalahum. Yang artinya Allah menguji mereka. Diambil dari kata balaun. Pernah mendengar kata balaun? Apa itu bala? Kesusahan. Kesusahan, kesulitan. Dedek. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang namanya bala, ya, bukan azab, ya, bukan azab, tapi di sini bala, ya, kesulitan, kesusahan, ujian, cobaan, musibah yang menimpa seseorang. Bukan bentuknya adalah azab, bukan. Azab artinya siksaan. Tapi Allah berikan ujian kepada hambanya. Ya. Apa di antara ujian dalam menuntut ilmu? Apa, Umar? Malas. Malas. Jahil. Ya. Tidak ada sesuatu perkara yang aku takuti, kata Imam Syafi'i. Ya, kecuali perkara itu berkaitan dengan jahilun. Ya, yang disebut dengan kejahilan. Kebodohan itu adalah, ya, sesuatu yang sangat ditakuti oleh setiap insan, ya, bagi orang yang beriman. Nah, kalau orang jahil, ya, ini paling ditakuti, ya. Faman radiya falahur ridha. Di sini ada kalimat faman. Di sini ada yang namanya ismus syart, barang siapa. Radiyah, ridho. Ya, barang siapa dia ridho. Apa itu ridho, Ummahat? Ini menarik nih. Rela. Rela. Apalagi selain rela. Rela. Terus selain rela apa? Menerima. Tidak berat hati. Betul. Menerima dengan lapang dada. Barang siapa yang terima dengan kesusahan tersebut, dia bisa bersabar, maknanya dari ujian yang Allah berikan. Falahur ridho. Dan Allah akan memberikan keridhaan kepadanya. Ya, keridhaan kepadanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang namanya al-irsyad, petunjuk. Ya, Allah akan berikan petunjuk. Allah berikan jalan keluar yang terbaik, ya, kepadanya. Wa man sakhita falahus sukhtu. Dan barang siapa yang sakhita, ya, apa artinya sakhita? Marah. Marah, lawannya ridho. Tapi bukan ghadab ini. Sakhita itu adalah kan ada orang marah, tapi ini marah disertai dengan kemurkaan. Ya, wa man sakhita falahus sukhtu. Maka dia akan, ya, yang namanya as-sukhtu. Allah akan murka kepadanya. Ya. Kalau kita lihat di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini pasang surut, ya. Terkadang nggak paham, kita harus berlapang dada dan mencari solusi untuk bisa paham. Kalau sudah paham, maka jangan merasa aman, ya.
dari menuntut ilmu, akan terus merasa butuh dengan yang namanya ilmu. Oleh karena itulah ummahati fillah rahimakumullah, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang menarik yang ada di dalam buku Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natikina biha fi ay safha wasalna ummahat. Di halaman berapa kita ummahat terakhir? Terakhir halaman 78 sampai yang kotak. Iya, 78. Naam. Ya. Halaman 78. Apa bahasa Arabnya 78? Yang dibaca itu belakangnya dulu. Namanya bahasa Arab kan dari kiri ke kanan. Dari sini baru ke sini. Ini yang pertama yang dibaca, ini yang kedua. Ya. 8, apa bahasa Arabnya 8? Ya Allah. Angka 8 bahasa Arabnya apa, Umar? Khomsah. Khomsah. Samaniatun. Apaan, Ustaz? Samania. Oh, betul, Ya. samaniatun. Iya, samania. Ya. 7. 7. Apa 7? Sabatun. Sab'ah. Sab'ah 7. Tapi kalau 70? Sab'ah asyara. Sab'ah asaroh. Hah? Itu 17. Sama apa nih bacanya? Samaniyatun wasab'una. Iya. Ya. Wasamanun. Ya. Samanun itu 80 afan. Kalau 70 tadi apa 70? Sab'una. 77. Sab'ah. Ini kata sab'ah. Berarti kalau 70 sab'un. Ya. Samaniyatu wasab'un. Ya. Nah, ini hitungan bacaan terkait dengan urutan. Samania wasab'un, 78. Tapi bahasa Arab itu luar biasa. Ada muradifnya atau ada pilihan. Ya. Atau ya yang dibaca angka 70-nya dulu. 70 apa bahasa Arabnya tadi? Sab'una. Sab'una, ada tambahan ba'da. Sab'una ba'da thamaniyah. Kita belum belajar ini ya, adat wal ma'dud ya. Sudah belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Nah, ba'da thamaniyah. Ya. Sab'una ba'da thamaniyah. Itu. Yang sering dibaca thamaniyah wa sab'un. 78, thamaniyah wa sab'un. Angka belakangnya dulu, baru angka depannya. Ya. Nah, kita masuk di halaman 78, bagian jim. Ya. Bagian jim. Masih berkaitan dengan jamak dan jenis-jenisnya. Yaitu masuknya kepada al-i'rabul kalimah. Ya. Bagian dari min adadihinna. Berkaitan dengan min adadiha. Dari bilangannya. Jenis-jenis kosakata dari bilangannya. Bilangan 1 namanya mufrad. Bilangan 2 musanna, itu di buku Muyasar ya. Bilangan yang lebih dari 2 namanya jamak. Jamak terbagi lagi menjadi mudzakkar, salim, muannats salim, dan apa? Jamak Taksir. taksir. Iya. Jamak taksir, ya. Nah, itu berkaitan dengan bilangan atau jumlah dari kosakata tersebut.
Nah, saat ini kita masih membahas tentang jamak mudzakkar salim, ya, jamak taksir dan jamak muannats salim. Kita mulai dari baris yang pertama. Silakan ummahat iqra'na jami'an, dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Haulai Ulai ikhwati ikhwati wa ulai ulaika asdiqai. Masya Allah. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Sekilas kita menerjemahkan apa? Ini semua mereka semua saudara saudara perempuanku laki-lakiku dan mereka dan itu semua asdiqai teman-temanku. Teman-temanku. Ya. Nah, di sini Ana akan tulis aslinya seperti ini. Hadza akhi wa dzalika sodiki. Ya. Bentuknya adalah mufrad. Kalau mufradnya adalah hadza akhi. Haulai ikhwati, hadza akhi. Hadza menjadi haulai. Ikhwati akhi. Ini adalah saudaraku dan itu adalah temanku. Dibuat jamak menjadi ini semua adalah saudara-saudaraku dan itu semua adalah teman-temanku, sahabat-sahabatku. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ini tugas kita adalah memindahkan setiap kosakata, mengubah kosakata yang tadinya tunggal menjadi jamak, ya, menjadi jamak. Imma dia jamak mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir. Ya, kita harus tahu. Jadi harus tahu dua kosakata nih, ya, mufradnya dan jamaknya. Ya, misalkan ahun. Jamaknya apa? Jamaknya ahun. Ikhwatun. Ya. Bisa terlihat tidak Umhat di papan tulis? Terlihat Bisa. Ustaz. Terlihat ya. terlihat. Ahun jamaknya ikhwatun. Berarti kita harus menghafalkan dua kosakata. Yang pertama ahun, kosakata tunggal. Yang kedua ikhwatun, kosakata yang jamak. Ya, kita harus hafalkan ini. Mau tidak mau. Ya, jadi kerja dua kali bagi ummahat yang terutama baru memurajaah ataupun baru mengingat-ingat kembali tentang jamak. Baik, kita akan lanjutkan kepada kalimat berikutnya, sebuah pertanyaan, silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Man ulaika rijalu. Ulaika rijalu tiwal. Masya Allah. Man ulaika rijalu tiwalu. Artinya, silakan. Siapakah Apakah para lelaki para lelaki itu itu yang tinggi? Para lelaki yang tinggi itu. Ya, Kemudian- siapakah para lelaki yang tinggi-tinggi itu? Nah, tadi ada yang jawab pemuda. Masih ingat pemuda apa bahasa Arabnya, Ummahat? sabab fata ya. Al-Fata. Bedanya Ya, sama Al-Fata. sabab apa Ustaz? Apa? Bedanya sama sabab. Kalau syabab itu jamak itu dari syabun. Sabia. Syabun jamaknya adalah syababun. Bedanya apa? Kalau al-fata jamaknya bukan fatayat ya, mohon maaf nih. Al-fata jamaknya apa? Al-fityatu. Nah,
Al-fityatu. Harus dihafalkan. Ya. Bedanya apa? Ini bagian dari sinonim muradif. Ya. Bagian dari muradif. Ya. Sinonim dari al-fata adalah syabun atau syababun. Syababun. Ya, jamaknya adalah syababun. Fahimtunna ummahat? Nah, jadi sama ya Ustadz ya? Sama. Ya, artinya sama. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Tiwal adalah jamak dari apa? Tawil. Tawil. Ya. Bukan tiwal ya, bukan ya. Ya. Tawilun. Jamaknya adalah Iwalun. tiwalun. Ya. Nah. Baik, kita akan lanjutkan. Pada jawaban, pada baris ketiga, silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Hum Atiba'un min Amrika. Tiba'u min Amrika. Masya Amrika. Allah. Artinya apa, Mahat? Mereka mereka dokter berasal dari Amerika. Hum atiba'u min Amrika. Mereka, ya, dokter-dokter dari Amerika. Amerika. Ya, Amerika. Nah, ini adalah jamak taksir atiba'u dari tobibun. Ya. Dan atiba'u, ya, dia tidak boleh bertanwin karena sebab apa, Ummahat? Mamnu minas sorf. Mamnu'un minas sarf. Ya. Kaidah mamnu'un minas sarf nanti di pelajaran 21, 22, 23. Nanti ada di pembahasannya. Mamnu'un minas sarf. Ya. Berikutnya pertanyaan wahid isnan salah. Man ula ikan nisa. Man ula ikan nisa Jawabannya langsung bawahnya Ummahat, silakan. kunna Kunna ummahatil talibat. Tolibatun. Kunna ummahatut tolibatu ta'apati. Tolibati. Ummahati talibat. Ummahati apa ummahatu? ummahatu tolibati. Tolibati. Gitu ya. Nah, ya. Jadi mengetahui harokat akhir bagian dari pencapaian kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Ketika ummahat membaca sesuai dengan harokatnya, nah itu tandanya meskipun nggak hafal kaidahnya, tapi ngeh, oh ini maksudnya ini. Nah, ini udah udah otomatis ya bisa mengikuti. Nah, di sini hunna, ya, ummahatu at-tolibati. Dengan kaidah ini adalah mudhaf. Mudah. Dan ini adalah Mudhafun ilaih. Dapun ilaih. ilaihi. Seperti sayaratul mudarris itu ya Ustaz ya. Betul, mumtaz, Masya Allah. Tapi bentuknya adalah jamak ini. Ya, ummahatut tolibati aslinya adalah ummu at-tolibati. Nah, aslinya ummu tolibati. Tunggalnya. Ya. Tapi jamaknya ummahat. At-talibatu menjadi at-talibatu karena dia mudhafun ilaih menjadi at-talibati. Jamak muannas salim. Ya.
Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. paham. Nah, ummahat lihat di sini, man ulaikan nisa'u, artinya adalah siapa? Para wanita Para itu. wanita itu. Para wanita itu, mereka ummahatut thalibat. Mereka ibu-ibu Ibunya Ibu para murid. Ibu-ibunya para para siswa. murid. para siswi. Para siswi, lebih jelasnya. Ya, ibu-ibunya para siswi atau murid perempuan. Mumtaz ya. Ya. Mungkin lagi pertemuan orang tua siswa baru ya. Ya, dipanggil gitu ya. Lalu lihat di pernyataan berikutnya. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Abaut Abaut tolabi mudiri. Tolabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aslinya adalah Abu Tolibi. Artinya apa? Aba'ut tullabi. Ayahnya para siswa Ya. indal mudiri. bersama kan ini bersama pimpinan sekolah. Iya. Baik. Kita bahas ya. Aba'ut tullabi di dalam bahasa Indonesia akan menjadi rancu kalau kita artikan per kata. Bapak-bapaknya anak-anak atau pelajar-pelajar laki-laki. Nah, diganti menjadi bapaknya para pelajar. Ya. Bapaknya atau bapak-bapaknya para pelajar indal mudiri. Ya, inda itu lebih kepada dzarful makan. Ya. Di dalam. Apa artinya inda? Dzarful makan. Zorof tempat. Keterangan tempat. Keterangan tempat berarti dia inda di sini ya, artinya adalah di dalam. sisi. Di sisi. Iya. Kenapa enggak ma'a, Ustaz? Nah, apa bedanya inda dengan ma'a? Ya. Kalau ma'a dengan inda jelas berbeda. Contoh, Muhammad ma'a Hamid. Muhammad ma'a Hamidin. Apa artinya Muhammad? Muhammad bersama Hamid. Iya. Kalau kita buat kalimatnya Muhammad inda Hamidin. Muhammad di sisi Hamid. Apa bedanya di sisi dengan bersama? Indah itu sebenarnya lebih sempit ya, lebih Di dekat. samping. Nah, Di samping ya. Itu masih Bisa umum. ya. Jadi kepada lokasi tempat yang lebih dekat itu yang pertama. Ya. Muhammad ya bersama Hamid. Dua-duanya bisa diartikan Muhammad bersama Hamid. Tapi secara detail ya Muhammad inda Hamid itu artinya Muhammad dekat dengan Hamid. Bersamanya dalam kondisi jarak yang dekat gitu ya. Beda dengan Muhammad ma'a Hamid, mungkin dia satu mobil, jaraknya agak berjauhan meskipun satu mobil gitu kan. Atau jaraknya ya agak berjauhan ya meskipun di dalam satu kelas. Ya, jadi lebih kepada lokasi ya, lokasi tempat ya berkaitan dengan inda dan ma'a. Fahim tunna insyaallah.
Insyaallah. Insyaallah. Ya. Ya, artinya di sini aba'ut tullabi 'indal mudir, bapak-bapaknya para pelajar ini ya di sisi pimpinan, artinya bersama pimpinan mereka. Ya. Berbeda dengan ibunya, ya ibu-ibu mereka. Ya. Berikutnya pertanyaan berikut ya. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid itsnan salasa. Ulaika Ulaika Nisa Kholatuki ya Maryam. Tuki ya Maryam. Kholatuki ya Maryam. ya Maryam. Ya. Aulaikan nisa'u kholatuki tuka taki taka. Mana yang Iya. betul? Kan menunjukkan perempuan. Nah, berarti kholataki, kholatuki atau kholatiki. Tuki kayaknya. Iya. Jangan kayaknya. Ya. Kalau ditanya kayaknya Takut kan aneh. iya. Harus yakin, ya. Kholatuki gitu ya. Insyaallah. Nah, maka yang sahih kholatuki. Ya. Kenapa kholatuki? Karena itu bagian dari al-khabar, ya. Nah, ya. Mubtadanya adalah ulaikan nisa, ya. Nah, artinya apa Ummahat? Apakah para wanita itu adalah bibimu ya Maryam? Iya, kan sudah bentuknya jamak ya. Jadi nggak perlu bibi-bibimu lagi gitu ya. Bibimu. Kholatuki. Kholatun. Bibi dari pihak mana? Ibu. Dari ibu. Ibu. Kholatun. Nah, kalau untuk dari ayah? Amatun. Ammatun. Sudah jelas ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Jawabannya Ummahat di halaman 79. Tis'ah wa sab'un. Wahid itsnan salasa. La. La hunna Kunna Hunna ammati. Nah. Hunna ammati. Artinya? Tidak. bukan mereka. Bukan. Mereka bibiku dan bibi yang dari ayah itu. Dari pihak ayah. Tidak, mereka adalah bibiku dari Ayah. Sisi ayah. Ya. Kalau bahasa kitanya ya, apakah itu semua para wanita adalah tante-tante kalian ya, tante-tante kamu ya? Maka jawabannya tidak. Mereka adalah bibi ya, bibi saya. Ammatun. Ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya pada baris yang kedua, wahid itsnan salasa. Haulai atiba'u wa ulaika muhandisuna. Masya Allah. Artinya? Ini semua para dokter dan itu Ini semua semua para dokter dan insinyur. para insinyur. Para insinyur. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya, pada baris yang ketiga, kita percepat. Wahid itsnan salasa. Haulai rijalu wa ulaika aghniya'u. Masya Allah. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Apa artinya?
mereka para laki-laki para ini laki-laki para lelaki orang-orang fakir dari dan mereka para mereka laki yang kaya. orang-orang kaya. Masya orang Allah. Ya, sahih. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, aslinya adalah haula'ir rijalu fuqara'u wa ula'ikar rijalu agniya. Kata ar-rijalu dihilangkan karena sudah maklum. Ya. Sudah maklum. Ya, ini yang harus diperhatikan nih lebih dalam. Ya, terkait dengan pembahasan mubtada khobar. Ya, ada yang memang mubtada'nya tidak perlu ditambahkan lagi. Kan haula'ir rijalu adalah mubtada. Fuqara'u adalah khobar. Wa ulaika adalah mubtada, aghniya'u adalah khobar. Masya Allah. Aghniya jamak dari goni. Fuqara jamak dari apa? fakir. Fakir. Ya, berikutnya wahid isnan salasa. Ulaika tolab Ulaika tulabu Ampun. Masya Allah. Ulaika tullabu di'afun. Apa artinya? Itu semua para siswa itu siswa yang lemah. lemah. para siswa dan yang kata lemah. doif ya. Ya. Ya, para siswa itu lemah. Ya, ingat dalam mengartikan ya, yang harus diingat adalah subjeknya dulu yang disebutkan, yang dibaca. Jangan itu semua. Subjeknya apa? At-tullabu. Ya, ini kita bicara subjek dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Para pelajar itu lemah. Ya. Beda tadi dengan Ummahat yang bilang ya bahwa itu semua para pelajar yang lemah. Artinya beda tuh. Tulisan rumusnya beda. Kalau tadi Ummahat bilang ya itu semua para pelajar yang lemah. Bahasa Arabnya adalah ulaika tullabun di'afun. Ya. Ulaika tullabun di'afun. Ya. Artinya itu semua para pelajar yang lemah. Nah, kalau di buku ulaika tullabu di'afun, para pelajar itu lemah. Sama atau beda dalam mengartikan? Oh, depannya nggak ada alif lamnya ya, Pak? Iya. Tolab. Ya. Nah, kalau yang ada di buku ulaika tullabu adalah mubtada, di'afun adalah khobar. Tapi kalau di papan tulis ulaika adalah mubtada. Nih mubtadanya nih ulaika. Ini mubtada. Khobarnya tullabun di'afun adalah khobar. Ya, lalu di dalam khobar itu ada susunan apa? Na'at, Mubtada khobar. Naat, Naat man'ut. Man'ut. na'at wa man'u. Sama-sama nggak Kita ada tidak alif boleh lamnya. mengartikan ya sesuai sesuka kita. Kenapa? Karena susunan bahasa Arab itulah yang menjadi pembeda dalam mengartikan. Ulaika tullabun di'afun itu semua pelajar yang lemah. Ada kata yang lemah. Sifat dia. Nah, tapi kalau ulaika tullabu di'afun, para pelajar itu di'afun adalah lemah-lemah. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya.
Alhamdulillah. Ada Ibu Teta di sini? Apakah sudah terlihat di papan tulis Ibu Teta? Ya, Ana baru cek di WA bahwasannya suara bagaimana Ibu Teta? Belum kelihatan Ustadz. Belum kelihatan ya. Baik. Ya. Iya, sudah di-refresh tapi nggak nongol. Baik. Ya. Agar kita bisa bersama-sama ya. Kira-kira bagaimana untuk ummahat sekalian ya? Apakah ada yang bisa membantu Ibu Teta ya untuk bisa melihat papan tulis dari Zoom ya? Kalau seumpama belum bisa, nanti setelah ini ya, setelah pelajaran ya, mungkin bisa tanyakan Ibu Dede ataupun Ibu Esa ya, bagaimana cara melihat ataupun penggunaan dari papan tulis yang ada di Zoom ya, agar Ibu Teta bisa mengikuti dan bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di papan tulis. Ya. Atau enggak support mungkin Ustaz? Harusnya semua handphone ya support ya. Oh, Iya. Ya, semua handphone harusnya support. soalnya nggak diapa-apain sih Ustaz. Langsung klik, langsung muncul. Iya sih, Iya. di sini Heeh. juga. Iya. Ana khawatir nanti ada kesulitan gitu ya. Karena pertemuan yang lalu juga demikian. Ya, kalau nanti seumpama ummahat diskusikan dulu, kalau memang dicoba-coba sendiri nggak bisa juga, ya kira-kira apakah mau kembali ke papan tulis yang ini, yang asli gitu ya, yang nggak ada masalah gitu ya. Itu nanti disepakati saja kepada Ibu Esa, Ibu Dede, Ibu Rina ya, untuk semuanya ya, untuk bersama, untuk kepentingan bersama ya, seperti itu. Baik, fahimtuna ummahat? Ya Ustadz. Ya, fahimna insyaallah. Baik, kita lanjutkan ummahat pada pertanyaan terakhir nih. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Man Ulaika rijalun hum Wazara'u. wuzara. Wuzara'u ya. Man ulaika rijalu. Apa artinya? Apakah mereka itu apakah Siapa para lelaki itu? tuh Ya. mereka Siapa ya? ya siapa apa Mereka adalah para menteri. adalah para menteri. Para menteri. Wuzara'u. Jamak dari apa? Wazir. Wazir. Ya. Banyak ada namanya bawazir. Salah satu marga dari Yaman ya. Bawazir ya. Ba yang berarti adalah ailah atau alun. Ahlun artinya keluarga. Wazir, keluarga menteri. Nah, di Indonesia banyak nih yang keturunan Arab tapi bukan asli Arab ternyata ummahat. Maksudnya bukan dari Arab Saudi gitu ya, bukan. Dari Arab Yaman, yang benar-benar asli orang Arab tuh dari Yaman. Ya. Mereka punya bahasa tersendiri. Bahasa tradisional. Seperti ba itu yang berarti ahlun. Artinya keluarga. Ya. Qaf diganti dengan go ya. Ya. Jadi go. Qahwa, gohwa. Qahwa artinya kopi ya, qahwatun. Tapi orang Arab Yaman menyebutnya gohwa. Karena sudah bahasa campuran menjadi gahwa. Goin menjadi ada ejaan A ya. Seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat? Baik. Maafi soal? Maafi soal Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kalau kita mengacu kepada kitab Durusul Lughah,
Banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil ya di dalam ayat suci Al-Qur'an. Contoh kayak misalkan ulaika. Mungkin Ummahat sudah belajar bagian dari tugas ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat yang menggunakan kata ulaika. Di antaranya adalah Al-Waqi'ah ayat 11. Ya Allah berfirman, ulaika al-muqarrabun. Ya. Ulaika al-muqarrabun. Ya. Ya, mereka itu orang-orang yang didekatkan Allah, muqarrabun. Ya. Ini banyak sekali nih ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata ulaika. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita bertanya-tanya gitu ya? Ulaika ini kok dibacanya pendeknya u-nya? Ya. Di sini kan ada huruf waw ya. Kan harusnya waw ini apa? Matobi'i ya kalau Iya, bahasa panjang. pelajaran tahsin. Nah, panjang. Kenapa dia tidak dibaca panjang? Ya. Maka jawabannya waw di sini bukan matobi'i. Ummahat punya mushaf Madinah beda dengan jawabannya ada di mushaf Madinah. Kalau di mushaf Departemen Agama nggak ada. Ya. Ummahat akan Sifrul ya, belajar Ustaz. yang namanya iya betul. Apa? Sifrul. Sifr. Ya. Sifrul. Sifr itu sifrun itu artinya nol. Ya. Dalam bahasa Arab artinya nol. Ya. Dalam ilmu tajwid artinya adalah angka bagian dari harokat ya. Bukan harokat tapi alamah, tanda. Tanda di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya al-hadzfu, dihilangkan. Ya. Kalau Ummahat lihat ada tanda di atas biasanya ada lam kecil. Kayak gini kalau dalam Al-Qur'an ya. Lalu di bawahnya ada sifar begini. Waqaf ya. Bagian dari lam ini adalah waqaf yang wajib bukan wajib ya. Apa namanya dalam tanda kutip dia harus berhenti. Ya. Afwan, bukan harus berhenti, tidak boleh berhenti ya. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti harus diulang lagi. Tapi karena ada sifar ya, artinya gugur hukum tersebut. Ya. Nah, ini kalau di dalam mushaf Madinah itu ada kecil di sini. Ya. Di beberapa ayat. Ya. Artinya adalah bukan sukun, tapi dia sifar. Ya, jadi dibacanya tidak boleh panjang. Nggak boleh. Tapi dibacanya ulaika. Nah, kata ulaika juga la-nya itu dibacanya panjang dalam Al-Qur'an. Kenapa? Kalau di buku Durusul Lugha dibacanya ulaika. Ulaika. Dibacanya pendek. Ulaika. Ulaika. Tapi di mushaf bacaannya panjang. Ulaika. Ya. Ada benderanya. Kenapa, Ummahat? Ini jadi nyambung loh pelajaran tahsin, tajwid dengan pelajaran bahasa Arab. Nyambung ternyata. Kalau kitab bacanya nggak ngikutin kaidah tajwid bukan ya, Ustaz? Betul. Ya. Tidak mengikuti kaidah tajwid, tapi ya ada yang bertanya. Kalau di buku kan tulisannya begini aja ya, ulaika. Ulaika. Ya. Tapi kok di dalam Al-Qur'an ada bacanya ulaika. Semua ayat Al-Qur'an yang ada kata ulaika itu bentuknya adalah mat wajib muttasil. Bertemunya hamzah dalam satu kata.
Ya, seperti itu jawabannya karena dia bagian dari mad wajib muttasil. Dan ulaika aslinya tulisannya seperti ini Ummahat. Ya. Aslinya ya. Disingkat. Kalau di dalam Al-Qur'an ada penulisan ya mat yang yang bagian dari sogir ya atau kecil, mat sogir ya, disingkat menjadi ulaika. Ada alif kecil di sini. Nah, ya, ada alif kecil di situ. Nah, ulaika di sini dibacanya mat tabi'i 2 harokat. Ulaika. Ummahat lihat saja pada baris keempat di halaman 79. Ya. Ya. Di situ ulaikanya ada garis kecil ya. Lamnya di sampingnya ada garis kecil. Aslinya demikian. Ya, baris kedua juga sama. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisun. Nah, ini terkait dengan penulisan al-kitabah ya fil lughah wal kitabah fil Quran. Tentu berbeda. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya fahimna. Alhamdulillah. Baik, bila demikian ana akan berikan tugas kepada ummahat ya. Tugasnya adalah menerjemahkan ya 3 kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dari tunggal ke jamak. Contoh, ada kalimat misalkan ya. Misalkan ya ini kan contoh ya. Zalika itu ya murid baru, murid yang baru. Ya, bahasa Arabnya adalah zalika thalibun jadidun. Bukan murid itu adalah baru, bukan ya. Murid itu baru. Kalau murid itu baru bahasa Arabnya adalah zalika at-thalibu jadidun. Nah, jadi yang di sini yang pertama dengan yang kedua berbeda. Zalika thalibun jadidun yang pertama ya itu murid yang baru. Yang kedua murid itu baru zalika thalibu jadidun. Beda ya. Misalkan anak dikte ya, itu adalah murid yang baru. Nah, tolong dibuatkan kalimatnya yang tunggalnya apa, lalu jamaknya ditulis jim. Nah, jamaknya adalah apa? Jamaknya zalika menjadi ulaika Atulabu. nggak pakai atulabu ya karena tunggalnya tulabun ya. Oh iya. Tulabun. Jududun. Ya. Jududun. Ya. Jadi jelas di sini kan bahwasannya tulabun jududun. Ya, seperti ini kurang lebih tugasnya. Ya.
Sekarang anak akan dikte ada 3 pertanyaan kalimat ya. Kalimat yang pertama, ya, kalimat yang pertama, ini semua guru laki-laki ya. Ini semua guru laki-laki ya. Ini semua guru laki-laki yang tinggi. Ya. Apa bahasa Arabnya? Ini guru laki-laki yang tinggi. Tunggalnya apa? Jamaknya apa? Ya. Yang kedua, wanita ini seorang perawat yang baru. Wanita ini seorang perawat yang baru. Ya, itu nomor 2 ya. Bedakan dengan ini perawat yang baru, beda tuh. Ini wanita perawat yang baru, beda ya dengan yang tadi tuh. Wanita ini seorang perawat yang baru. Ini kalimat kedua. Ya. Kalimat ketiga. Ya. Para lelaki itu Apa Ustaz? tunggalnya Apa? ya. Nomor 3 ya. Lelaki itu seorang pedagang yang kaya raya. Lelaki itu seorang pedagang yang kaya raya. Ya. Apa tunggalnya, apa jamaknya? Ya. Nah, kenapa ada tugas seperti itu? Karena di bagian 1 latihan itu kurang lebihnya sama tuh dengan tugas yang Anda sampaikan. Cuman bedanya ummahat membuat kalimat. Membuat kalimat jauh lebih sulit dibandingkan mengikuti kalimat yang sudah ada. Nah, ini jadi latihan untuk ummahat di kelas DAL. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Untuk pengiriman tugas, alhamdulillah atas izin Allah, pengiriman tugas akan dialihkan kembali. Mohon diinfokan ke grup ya ummahat. Pengalihan kembali ke nomor sebelumnya yang menjadi admin bahasa Arab. Ya, Anda akan kirimkan kembali nomornya. Ya, admin bahasa Arab. Ya. Naam. Ya, sudah dikirim ya ke grup. Ini admin bahasa Arab sudah aktif kembali alhamdulillah. Ya, atas izin Allah dan atas bantuan ummahat ya. Bagian dari apa namanya? Bantuan dan juga berkaitan dengan penggunaan gadget ya. Alhamdulillah kita sudah ada ya dan bisa kita gunakan dan tugasnya akan dikirimkan ke admin bahasa Arab. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Maafi soal, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, bila tidak ada pertanyaan, ya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memudahkan kita semua untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita akan akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Wah.